Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Aditya Noviansyah dan rekan saya Aulian Nafi. dan rekan saya Esa Teguh Istiqomah. kami dari kelompok 22 di sini akan menjelaskan berbagai macam tools yang ada di Microsoft Project. Untuk membuka Microsoft Project dapat mengklik logo seperti ini. Kemudian, setelah dibuka, akan ditampilkan menu Home, yaitu tampilan awal dari Microsoft Project. Jika ingin membuat project baru, dapat menggunakan fitur New. Di sini ditampilkan untuk membuat project baru, dengan jenis kosongan maupun dengan template yang berbeda-beda. Jika ingin membuka file yang sebelumnya sudah di-save, dapat menggunakan fitur Open. Di sini kita akan membuka file project yang sudah pernah dibuatkan. Setelah project dibuka, akan ditampilkan seperti ini. Kemudian, dapat dilihat terdapat kolom task name yang dapat berisi judul dari project maupun tahapan pekerjaan project secara urut. Di samping kiri kolom task name, terdapat kolom task mode yang menjelaskan setting pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut auto schedule, yaitu timeline secara urut, apakah pekerjaan tersebut manual schedule, yaitu timeline pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Di samping kiri kolom task mode, terdapat kolom indikator yang menjelaskan informasi terkait proses pengerjaan. Dan selanjutnya, terdapat kolom durasi yang terletak di sebelah kanan kolom task name, berfungsi untuk mengetahui berapa lama waktu pengerjaan tiap tahapan project. Kemudian ada kolom Start. Kolom ini berfungsi untuk menampilkan dan mengatur waktu suatu pekerjaan akan dimulai. Pada kolom ini menampilkan waktu yang detail, mulai dari hari, tanggal, bulan, dan tahun. Di sebelahnya ada kolom Finish. Kolom ini memiliki fungsi yang sama dengan kolom Start. Perbedaannya pada kolom ini menunjukkan waktu selesainya suatu pekerjaan. Sama dengan kolom Start, di sini juga menunjukkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ada kolom Predecessor. Kolom ini berfungsi untuk menghubungkan satu pekerjaan dengan pekerjaan setelahnya. Sebagai contoh, pada pekerjaan ketiga, pekerjaan 4 dihubungkan dengan pekerjaan yang ketiga. Lalu di timeline akan ditunjukkan dengan garis panah seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Raka Aditya. Untuk selanjutnya kolom samping predecessors terdapat kolom resource name yang mana di kolom ini menunjukkan beberapa informasi mengenai pihak-pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Contohnya dalam survei lokasi ini terdapat pihak yaitu ada ahli lingkungan AMDAL, kontraktor, oceanographer, dan staf lapangan. Dalam survei kita memerlukan pihak-pihak tersebut agar kita mendapatkan lokasi yang strategis untuk melakukan budidaya maupun pembuatan bisnis tempat pemancingan ikan air tawar. Jadi kolom resourcement ini berisi pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan-tahapan pekerjaan yang ada di proyek kita. Untuk selanjutnya di samping kolom resource name terdapat kolom cost di mana ini berisikan informasi mengenai berapa biaya yang dikeluarkan dalam satu tahapan pekerjaan. Contohnya dalam tahapan survei lokasi ini memerlukan biaya sekitar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini untuk keperluan survei dan untuk keperluan dari kos tiap masing-masing pihak yang terlibat. Seperti itu. Di samping kolom cost terdapat kolom notes, yang mana di dalam kolom notes ini merupakan kolom yang dapat diisi berupa catatan tiap masing-masing pekerjaan. Seperti contoh dari survei lokasi ini terdapat satu catatan, yaitu
cari lokasi yang strategis sebagai tempat budidaya maupun tempat pemancingan. Ataupun catatan lainnya seperti perencanaan ini dikerjakan di rumah rapat atau di kantor atau sebagainya. Itu untuk catatan tambahan-tambahan lain yang akan diketahui oleh pembaca project ini. Kemudian selanjutnya dalam tampilan ini terdapat bar timeline atau garis timeline di mana kita mengetahui sedang berada di progres apa kita saat ini. Waktu di mana kita sedang mengerjakan tahapan apa, itu ada di bar timeline. Ada berada di atas kolom task. Selanjutnya dapat dilihat juga di sebelah kanan sini terdapat Gantt chart, di mana Gantt chart ini merupakan bagan yang dibuat untuk keperluan kontrol produksi di bidang industri. Nah, contohnya bagan Gantt chart ini memberikan informasi dalam suatu pekerjaan pihak apa aja yang terlibat, seperti itu, dan seberapa sering pihak itu terlibat, maupun dapat dilihat di sini ada warna-warna tersendiri. Selanjutnya bisa dilihat di tampilan Microsoft Project. Di sini di bar paling atas terdapat task, yaitu tools yang mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan Microsoft Project ini. Contohnya terdapat clipboard. Di dalam clipboard ini kita bisa melakukan cut atau pemotongan dari hal yang kita pilih. Tuh, tahapan-tahapan project yang kita pilih bisa di-cut, bisa dipindahkan, ataupun bisa di-copy atau disalin pada menu clipboard ini. Selanjutnya bisa menempelkan apa yang tadi kita potong atau kita salin. Di sampingnya terdapat menu font. Ini untuk mengatur jenis huruf, dari mulai jenis huruf, ukuran huruf, maupun tipe-tipe huruf, apakah dia tebal, miring, atau garis miring, beserta warna dari huruf tersebut. Selanjutnya di sampingnya ada menu schedule untuk mempermudah kita melakukan penjadwalan. Contohnya di sini ada mark on the track, berfungsi untuk menunjukkan berapa persen proses yang telah dilakukan tiap tahapan. Contohnya supaya lokasi ini ketika kita tracking, misalkan sudah 90%, bar di sini akan menunjukkan setengah dari fullnya, seperti itu. Untuk menandai sejauh apa tahapan itu terlaksana. Itu untuk mark on track. Selanjutnya di menu schedule ini terdapat ini, yaitu link the selected task buat menghubungkan task yang atas dan task yang bawah, atau task satu dengan task lainnya. Menghubungkan suatu tahap pekerjaan satu dengan tahap pekerjaan lainnya. Di sampingnya ada menu task, itu untuk seperti task mode, memilih auto schedule atau manual schedule, dan sampingnya ada menu insert untuk mau menambahkan task atau menambahkan yang lainnya di menu insert. Selanjutnya bisa dilihat di samping task terdapat menu research atau sumbernya, mungkin pihak-pihak yang terlibat, siapa untuk menambahkan pihak, mengurangi pihak, untuk menambahkan gaji tiap pihak, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat menu report, di mana di menu report ini kita untuk menyajikan laporan secara detail dari seluruh proyek dan tahapan-tahapan proyek yang akan kita lakukan. Seperti ini dalam membuat report, untuk report laporan dalam bentuk dashboard. Contohnya seperti ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.